Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami ada di tempat ini karena tentunya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami datang memuji dan menyembah-Mu karena itu yang Kau inginkan dari kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang hadir di tengah-tengah kami, berdaulat dan bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami merasakan sukacita, kami merasakan kedamaian, bahkan Engkaulah Allah yang mencurahkan semua itu bagi kami. Saat dimana kami boleh memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang bersukacita atas semuanya itu. Dan inilah kami Tuhan, bahkan segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Kami merindukan firman-Mu. Biarlah itu yang akan menjadi sesuatu yang paling penting dan berharga di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak akan mampu menjalani hidup kami tanpa pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami supaya Engkau Tuhan yang hadir dan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Lewat firman-Mu kami diberkati. Untuk itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Bapa. Anugerahkan bagi kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan, secara khusus untuk hamba, supaya hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu bersumber daripada-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Tentunya ada iblis yang senantiasa mengganggu, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari semuanya itu. Dan kami permaklumkan saat ini sepanjang pemberitaan firman-Mu, Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, dan Engkau yang akan memimpin kami semua untuk masuk di dalam menikmati berkat-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu sekali lagi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Iya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Minggu pertama di bulan Desember, tentunya bulan yang akan kita tinggalkan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan memasuki di tahun 2024. Banyak persoalan yang kita hadapi. Ya, banyak kerinduan yang menjadi banyak pengharapan kita untuk kita boleh mendapatkan sesuatu hal yang baik tentunya untuk ke depan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama. Kita tahu bahwa di mana 2 atau 3 orang berhimpun, orang percaya, Tuhan katakan Ia ada di tengah-tengah umatnya. Gereja ini adalah gereja yang kecil, tapi kita sangat percaya, dan karena kita percaya maka kita ada di tempat ini. Ada amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar lagi, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kolose 1 ya. Kolose 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebenarnya kita harus baca semuanya, tapi kita baca aja sampai dengan ayat yang ke-19. Untuk itu dipersiapkan ya. Oh ya, sudah ada. Kolose 1 ayatnya yang 15 sampai dengan ayat yang ke-19 saja kita baca. Untuk itu kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama. Sudah ketemukan ya, ada di depan, ada di layar, kita bisa baca bersama. Perikop dan pembacaan ini keutamaan Kristus. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan Allah, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat.
Ialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Terima kasih, silakan duduk. Amin. Dari nats yang kita baca ini, saya beri judul, saya beri tema, mengenal Kristus dari karyanya. Mengenal Kristus dari karyanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang semakin sibuk. Tentunya banyak orang yang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam bulan Natal. Banyak orang yang sudah sekian lama tidak beribadah juga semakin mulai ada kerinduan untuk boleh masuk ibadah. Dan untuk mau supaya dia tidak ketinggalan. Kembali lagi bahwa banyak orang yang hanya mengenal karya Tuhan dari kelahirannya, ya, mengenal Tuhan dari kematiannya, mengenal Tuhan dari kebangkitannya, mengenal Tuhan dari kepergiannya, terangkat dari kepergiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengenal Tuhan dari semua apa yang telah dilakukan oleh Kristus selama Dia ada di dalam dunia, saya kira kita teramat teramat sempit dalam pandangan kita, karena memang banyak orang hanya memandang dari sisi ya, dia lahir, dia menderita, mati, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian dia bangkit. Hanya sebatas itu. Jadi banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, hanya sebatas itu saja. Tapi sebenarnya ada yang lebih kalau kita bisa untuk belajar lebih jauh lagi tentang siapa Kristus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk kita merenungkan baik-baik dari nats yang kita sudah baca pada pagi hari ini, yang akan menghantarkan kita untuk lebih dalam lagi memahami siapa sesungguhnya Kristus. Karena memang dengan berkembangnya media sehingga akhirnya ada ada perdebatan di sana sini dan memandang Yesus hanya dari sisi kemanusiaannya dan diberikan otoritas, dan kemudian dia disebut sebagai manusia ilahi. Ya, kalau hanya sekedar manusia ilahi, ya kita juga adalah manusia ilahi. Ya, kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya dalam sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Namun untuk mengenal Kristus tidak hanya sebatas dari kelahirannya, penderitaannya, dia mati, kuburkan, bangkit, dan naik. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita akan mengenal dia dari keseluruhan Alkitab ini, bahwa Alkitab ini telah berbicara tentang banyak hal mengenai Kristus sebelum dia datang menjadi manusia. Dia sudah berkarya sebegitu rupa, dia sudah melakukan sebegitu rupa, dan di banyak hal yang tidak bisa dapat dipahami dengan pola berpikir manusia, dengan pikiran hanya sebesar, dengan otak hanya sebesar bapau. Nah, oleh sebab itu kita bisa memandang dan melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, itu tadi saya katakan bahwa mengenal Kristus dari karyanya. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang pertama, ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah yang sulung dari semua yang diciptakan. Menurut mereka Yesus itu diciptakan. Menurut banyak orang bahwa Yesus itu adalah seseorang yang lahir ke dalam dunia yang diciptakan. Tapi saya mau sampaikan bahwa Yesus dia datang ke dalam dunia di dalam
keputusannya sendiri. Makanya disebut firman. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1, ayatnya yang pertama. Nah itu yang saya mau katakan, bahwa kita harus mengenal dia dari karyanya. Pasal yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita melihat dari ayat satunya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita akan melihat dulu dari sisi apa yang dikatakan bahwa pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang berfirman. Makanya jadi semuanya. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, bahwa dia berfirman. Iya. Maka jadilah. Kata firman itu di dalam ayat yang pertama di Yohanes, berbicara pribadi Allah. Dia adalah Allah. Tapi dia datang ke dalam dunia. Nah, oleh sebab itu dikatakan, kalau kita melihat dari nats yang kita baca di sini, ya, di ayat yang ke-15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat melihat Allah. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Di perjanjian lama dikatakan apabila kita melihat Allah, makanya banyak umat Israel yang saat itu, kalau waktu mereka berhadapan dengan Tuhan dan mereka melihat sesuatu wujud, maka mereka akan berkata, matilah aku. Karena natap Tuhan. Aku telah berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Allah itu tidak bisa untuk kita tatap dengan muka. Maka di dalam kasih-Nya supaya kita tidak mencari-cari siapa Allah yang kita sembah. Dan tidak akan pernah membingungkan kita, maka dia datang dalam wujud manusia. Lalu yang dipersoalkan adalah bahwa dia harus lahir. Memang Tuhan harus dilahirkan? Tidak. Itu di dalam keputusannya sendiri dia datang, ya. Dia harus dikandung di rahim Maria. Itu adalah keputusannya sendiri. Bahwa dia tidak akan melalaikan firman-Nya. Dia berkuasa. Kalau kita lihat di di Yohanes 10. Dia berkuasa untuk memberikan dirinya, tetapi dia berkuasa untuk mengambil kembali dirinya itu. Jadi dia berkuasa untuk memberikan supaya dimati di kayu salib, tetapi dia berkuasa untuk bangkit dari kuburan. Artinya itu atas keputusannya sendiri. Kalau kita bisa duduk bersama untuk berjam-jam, itu kita bahas untuk hal ini luar biasa. Tetapi kembali lagi, kita lihat dari karyanya. Di Yohanes, kembali ke Yohanes 1 ayat yang kedua dan ketiga di sana. Boleh ditayangkan? Yohanes 1 ayat yang kedua dan ketiga. Kalau tadi ayat pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua apa? Kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua. Kembali ke ayat yang kedua. 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini kita bahas lagi. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Lalu orang mengatakan, memang inilah yang dikatakan bahwa berbicara tentang Tritunggal. Kita membahas Tritunggal, orang mengatakan bahwa ada 3 pribadi. Iya. Tapi semuanya itu tetap dia adalah Allah yang satu itu. Nggak bisa kita terkecoh, ada 3 Allahnya orang Kristen. Tidak bisa. Dia tetap adalah Allah itu sendiri. Sebenarnya, dia datang di dalam tubuh manusia, dia datang ke dalam dunia, dalam tubuh manusia. Itu di dalam keputusannya sendiri. Dia berfirman. Supaya kita mengenal dia, kita mengenal Tuhan kita di dalam wujud manusia. Supaya kita tidak bimbang lagi dan kita tidak bingung lagi. Bahwa dia adalah Allah dan dia buktikan dalam karyanya. Nah, itu yang tadi saya katakan, tema kita hari ini, kita mengenal Kristus dari sisi karyanya. Nah, oleh sebab itu jangan dibimbangkan, jangan dibingungkan dengan berita-berita di media sosial. Kita harus percaya bahwa dia adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, dia adalah Bapa, dia adalah Roh. Nggak bisa dipisahkan itu. Berbicara tentang Tritunggal, jangan sampai kita pisah-pisahkan. Oh iya itu satu pribadi ini. Enggak, dia adalah Allah. Ada amin?
Dia selesaikan semuanya dan dia kembali kepada predikat yang semula. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Allah, dia berfirman menjadi manusia, dan kemudian dia menyelesaikan segala sesuatu tanggung jawabnya, dan dia akhirnya kembali dia mati, dia bangkit, dan dia kembali kepada predikatnya yang semula. Siapa Bapa? Pertanyaannya siapa Bapa? Yesus. Siapa Allah? Yesus. Siapa Roh Kudus? Yesus. Buktikan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana ya bahwa dia adalah roh. Coba kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita baca di sana. Ini pembahasannya harus lama ini, panjang nih. Udah dibuka? Yohanes 16 ayat yang ke-7. Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yaitu roh kebenaran itu. Roh Allah. Rohnya dia sendiri. Dia itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia selesaikan semua tugas tanggung jawabnya. Dan dia pergi kembali. Tapi pada waktu bersamaan, dia waktu pergi atau dia naik, maka pada waktu itu berlakulah otoritas atas kita. Roh Kudus itu turun atas kita. Dia berdiam di mana? Dia berdaulat di dalam hati saudara dan saya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam? Siapa yang membinasakan bait Allah, maka membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi adalah di mana Tuhan berdaulat. Tuhan mau supaya ia tinggal di dalam hati saudara dan saya. Nah, kalau kita berbicara 2-3 orang dalam Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, di mana dan lagi aku berkata kepadamu, di mana dua orang bersepakat, di situ minta apa saja permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Dan di ayat yang ke-20, dan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Aku hadir. Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pelajaran ini tidak akan membingungkan kita lagi. Tapi banyak orang yang akhirnya bimbang. Karena apa? Media sosial membicarakan banyak hal, memperdebatkan banyak hal. Tapi saya mau sampaikan, jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragu lagi siapa Yesus sesungguhnya. Dia adalah Allah, ada amin. Dia adalah Bapa, ada amin. Dia adalah Roh, ada amin. Dialah itu sang pencipta langit dan bumi. Makanya kembali ke pembacaan kita. Dikatakan di ayatnya yang masih di ayat 15. Ya. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Yesus itu yang terutama. Lebih utama dari semua yang diciptakan. Kalau Yesus berkata tadi di dalam Yohanes 1 ayat. Kalau Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Artinya di dalam keadaannya sebagai Bapa sebelum menjadi firman, sebelum datang menjadi manusia, dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 itu semua. Dialah yang berperan di sana. Hanya dia belum datang menjadi manusia. Jadi kita mengenalnya dari sisi, oh iya dia adalah Allah. Allah itu sendiri itulah yang disebut namanya Allah, kita harus kita kenal. Siapa dia? Yesus. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat yang kedua kita perlu bahas di sini. Tadi berbicara bahwa dia yang sulung, yang utama dari segala ciptaannya. Yang kedua, ayat 16. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Kembali Kolose 1 ya. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Mungkin orang hanya mengenal dari sisi kemanusiaannya yang menjadi juru selamat. Tapi saya mau sampaikan, jangan hanya lihat dari sisi kedatangannya dalam dunia. Itu dari sisi dunia, dari sisi dagingnya. Dia datang, dia menjadi manusia yang ajaib. Ada amin. Dia adalah manusia yang ajaib. Bahkan orang-orang pada waktu itu menyatakannya bahwa tidak ada kuasa yang seperti yang kau lakukan. Engkau adalah manusia ajaib. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Bahkan ada banyak orang yang tidak percaya dengan penyaliban Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya harus disamarkan bahwa Yesus itu adalah tidak tersalib. Dari mana ajaran itu? Kalau tidak tersalib, maka nubuatan dari perjanjian lama tidak akan tergenapi. Dan berarti semua Alkitab adalah bohong. Tetapi dari Alkitab, dari perjanjian lama sampai akhirnya kitab para nabi masuk kepada perjanjian baru, para rasul, dan kemudian di dalam pewahyuan akhir dari semua kisah rasul-rasul, bahwa itu menubuatkan, berbicara tentang segala sesuatu yang ada. Itu adalah berbicara tentang yang ada yang tidak kelihatan. Dan tentunya karena kasihnya kepada kita, maka dia memperlihatkan dirinya di dalam diri Yesus. Itulah anugerah yang besar buat kita. Bahwa sekalipun kita memang terbatas di dalam keadaan kita sebagaimana manusia daging, tetapi kita tidak dapat dibatasi karena Tuhan menyatakan dirinya di dalam kasih-Nya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sisi inilah kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau supaya kita tidak bertanya-tanya tentang siapa Dia. Dia mau supaya kita mengerti, tapi Dia buktikan dengan karyanya selama Dia ada di dalam keadaan sebagai manusia. Bukankah Dia yang telah membangkitkan orang mati? Ada amin? Bukankah Dia yang telah mentahirkan orang kusta? Lumpuh berjalan, mata buta melihat. Dikatakan dalam Yohanes, dalam Matius 10 ayat yang pertama. Pada waktu ayat pertama, ke semua murid-muridnya 12 dipanggil dan Dia beri kuasa kepada mereka. Untuk apa? Coba buka Matius 10 ayatnya yang pertama, kemudian ayat yang ke-8. Dia buktikan bahwa Dia adalah Allah yang mau memberikan satu pembuktian bahwa Dia adalah manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Coba baca dulu, satu orang boleh membacakannya. Kita tolong dibacakan, itu sudah ada di layar. Matius 10 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lanjut di ayat 8. Ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Amin. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang meragukan tentang otoritas ini? Jangan pernah ragu tentang hal itu. Kuasa itu ada pada saudara dan saya. Ada amin? Angkat tangan sama-sama. Percaya? Kuasa Tuhan ada pada kita. Dia katakan kuasa yang ada padanya itu adalah kuasa yang luar biasa yang diakui dan disaksikan banyak orang. Tetapi Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kalau saja engkau percaya dengan apa yang kulakukan, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Coba buka di dalam Yohanes 14 ayat 12. Baca. Yohanes 14 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada amin? Mau melakukan pekerjaan yang membawa kepada dampak mujizat dinyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sebenarnya kuasa itu ada pada kita.
Tuhan sudah mempercayakan, makanya pelayanan penumpangan tangan itu penting. Tapi jangan sembarang menumpangkan tangan. Ya, dalam Timotius juga dikatakan, jangan sembarang menumpangkan tangan supaya engkau tidak terbawa-bawa dengan dosa orang lain, dengan dosa orang banyak. Tetapi jika engkau tahu hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang benar, berilah dirimu untuk ditumpang tangan. Makanya mimbar ini tidak sembarangan untuk menjadi doa berkat. Di mimbar ini tidak akan sembarangan untuk menunjuk orang supaya ada doa berkat. Mau sekalipun dia tamu undangan, pendeta undangan. Tidak selalu. Yang akan dipercayakan untuk doa berkat adalah orang yang kita tahu siapa dia sesungguhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik untuk hal ini. Bahwa Tuhan telah memanggil murid-muridnya, 12 muridnya, dia beri kuasa kepada mereka. Untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, lumpuh berjalan, mata buta melihat. Itu adalah kuasa yang daripada Tuhan ada pada saudara dan saya. Dia mau supaya kita praktek iman untuk zaman ini. Kalau dulu Yesus setelah dia harus melakukan itu, dia katakan, pergi dan jangan bilang-bilang. Ya, jangan katakan siapa yang. Tapi saat ini Tuhan mau supaya kita demonstrasi iman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang mujizat demi mujizat, terlalu banyak mujizat yang kita sudah lihat. Terlalu banyak mujizat yang kita harusnya bisa saksikan. Tapi kita kurang iman, untuk bersaksi aja malu. Untuk bersaksi aja nanti aja. Takut. Jangan takut, karena kepada kita itu ada otoritas. Ada amin? Tuhan telah mempercayakan itu. Siapapun yang sudah percaya kepadanya, dia memiliki otoritas yang sama. Diberikan, tinggal bagaimana membangun imannya. Itu yang sebenarnya perlu kedekatan kita dengan Tuhan. Akan membawa kita kepada keberanian iman. Paulus sudah katakan itu. Doakan saya supaya saya ada keberanian untuk menyatakan tentang keimanan. Makanya Paulus berani untuk menyatakan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, panjang lebar untuk hal itu. Tetapi yang kita tahu bahwa dia datang ke dalam dunia, dia memberikan satu pembuktian bahwa dia adalah Allah. Dan oleh sebab itu harus kita percaya bahwa dunia ini juga dia yang jadikan. Kita boleh buka di dalam Ibrani 1. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, kita bisa baca di sana. Sampai ayat yang ketiga. Dalam Ibrani. Oke. Kita baca dalam Ibrani 1, apa yang dikatakan di situ? Kita baca bersama. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Siapa? Yesus ya. Seakan-akan dia berbicara bahwa Allah yang berfirman, bahwa firman itu sebenarnya ini adalah berbicara tentang dia juga sendiri yang berfirman untuk supaya engkau mengerti. Makanya disampaikan karena Allah itu, Tuhan itu, dia datang ke dalam dunia, dia tidak menyatakan aku adalah Tuhan. Sekalipun memang ada implisit di dalam Alkitab ini yang menyebut dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak berbicara bahwa, yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia datang ke dalam dunia sebelum semua itu terjadi, dia selalu berkata, dia selalu berkata bahwa jangan bilang-bilang, karena dia memang harus selesaikan dulu. Dia setelah mati, dia bangkit, sebelum dia bangkit dia katakan bahwa adalah lebih berguna tadi. Nah, di ayatnya yang pertama dikatakan, kita baca bersama 2-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini adalah berbicara zaman nabi. Berbicara di zaman nabi. Zaman nabi itu berbicara di dalam perjanjian lama. Kemudian ia berbicara di zaman rasul setelah Yesus datang. Dan kemudian dia berbicara di dalam karunia-karunia. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, dia berbicara dalam perjanjian lama itu di dalam berbicara melalui nabi-nabi. Kemudian dia berbicara melalui rasul-rasulnya, yaitu setelah Yesus datang ke dalam dunia. Dan saat ini dia berbicara lewat karunia-karunia roh. Ada amin. Nah, dikatakan begini bahwa hal yang dikatakan dalam Ibrani ini yang menulis adalah Paulus. Nah, kita baca kembali. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ini kan orang bicara yang lama. Dengan perantaran nabi-nabi. Ayat yang kedua.
Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Tapi Dia juga itu yang sebenarnya yang menyatakan semua ini. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Siapa yang menciptakan? Oleh Dia, garis bawahi, Yesus Allah telah menciptakan alam semesta. Siapa Allah? Siapa Dia? Oleh Dialah. Tapi di situ dipakai nama Allah telah. Karena ini berbicara tentang etika untuk tidak ada kesombongan. Ya. Banyak orang akhirnya melayani pelepasan. Begitu melayani pelepasan, ada orang yang pulih. Dan dia bilang, karena saya yang layani. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Karena karunia, karena kasih anugerah. Kita diberikan otoritas. Tetap Ia memberikan pertobatan. Ia memberikan keselamatan. Ia memberikan kesembuhan. Ia memberikan semua apa yang kita lihat. Dan termasuk yang menganugerahkan kita ini ada di tempat ini karena Tuhan. Ada amin. Bukan karena John. Bukan. Karena Tuhan kita ada di tempat ini. Tidak ada sedikit pun andil saya di sini. Semua ini yang datang ini karena Tuhan yang telah menggerakkan hati kita untuk datang. Ada amin. Gak ada yang menyembuhkan diri di sini. Sehingga akhirnya, karena saya. Banyak orang yang melayani seperti itu akhirnya membesarkan dirinya di dalam apa yang dia lihat terjadi sepertinya dia yang mengerjakan. Enggak. Saya mau kasih tahu enggak. Bukan kita tetapi roh. Ada amin? Bukan aku tetapi roh. Bukan kuat, bukan gagah tetapi roh. Dialah yang melakukan semuanya itu. Enggak ada yang mengklaim. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa karena Dia. Nggak ada. Kalau kita melihat sukses yang ada, apa yang kita kerjakan, itu karena Tuhan. Ada amin. Jangan ada yang mengklaim karena saya. Kita berdosa. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Hamba-hamba Tuhan sedang jatuh saat ini. Banyak hamba Tuhan yang sedang jatuh saat ini. Bahkan mereka demonstrasi di dalam media sosial. Menyatakan dirinya, merasa seperti yang lebih. Enggak ada yang lebih. Semua cacing, semua ulat. Sangat disayangkan media sosial. Hamba-hamba Tuhan yang besar. Yang dikatakan mereka adalah senior-senior. Enggak ada itu semua. Tuhan tidak kenal. Mungkin kita sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib besar. Kita melakukan segala sesuatu mungkin sepertinya. Ya tidak ada yang lain. Tapi tahu nggak? Firman Tuhan sedang tergenapi. Bahwa orang-orang yang telah melakukan mujizat itu sedang jatuh. Yesus pernah katakan, engkau lihat seperti kilat dari langit. Tumbang. Banyak hamba Tuhan yang sedang tumbang saat ini. Matius 7. Ayat 21. 22, 23. Bukan mereka memanggil Tuhan, Tuhan. Bukan kami telah melakukan mujizat demi nama-Mu. Membangkitkan orang mati demi nama-Mu. Ya. Coba buka Matius 7. Nah, tolong baca. Salah seorang. Oh, belum. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang
Ya. melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dan mengerikan. kamu sekalian pembuat kejahatan. Disebut pembuat kejahatan. Mengerikan kan? Dan ayat ini sedang tergenapi. Perhatikan di media sosial. Ayat ini sedang tergenapi. Banyak hamba Tuhan yang telah jatuh. Firman Tuhan dibolak-balikan. Merasa bahwa itu adalah firman-Nya. Dialah yang paling baik. Dialah yang paling benar. Kalau masih mau melakukan itu, ingat. Kita sedang terpersok. Kalau kita semakin mengenal Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang kau lakukan. Biarlah orang lain itu bisa melihat. Biarlah orang baik, orang lain yang mengatakan bahwa kita adalah orang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perhatikan dengan baik. Supaya kita mengenal Kristus dari apa yang Dia kerjakan. Yesus itu luar biasa. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ajaran yang paling utama di dalam dunia ini, Dia datang, Dia bawa apa itu? Kasih. Di dalam kasih itu adalah apa? Ada pengampunan. Ada kerendahan hati. Di Yohanes 13 ayat 13, 14, 15. Di ayat yang sebelumnya di sana Dia membuka, di ayat yang keempat, Dia membuka jubahnya. Ya, coba buka dulu. Aduh, ini pendek sekali waktunya kita. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Seharusnya itulah yang kita akan terapkan. Minta tolong salah satu membacakannya. Ayat yang ke-13 saja. 14 dan 15. Ada? Udah, baca ayat yang jangan ayat yang keempat. Itu bicara tentang Dia mau membasuh kaki murid-murid. Tetapi implementasi dari itu semua, bahwa kerendahan hati itu harus dinyatakan di dalam sikap, di ayat yang ke-13. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Belum. Ayat yang ke-13. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku adalah guru dan Tuhan, aku membasuh kakimu, yang aku adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Supaya kamu juga berbuat seperti yang Iya. berbuat kepadamu. Iya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus itu mengajarkan tentang kerendahan hati. Itulah kasih. Tapi berapa banyak di antara kita? Kita lupa. Iya. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena waktu kita yang terbatas, saya akan masuk kembali di Kolose. Kita lihat di Kolose yang kita baca di pasal 1 tadi. Ya, ayatnya yang ke-17. Dikatakan di ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Tapi kan dia ada di dalam dunia. Bagaimana itu? Karena Dia adalah Allah. Ada amin. Segala sesuatu, sebelum ada segala sesuatu, Dia sudah ada. Lalu masih ragu nggak dengan Yesus?
Masih nggak mau berkata bahwa Yesus itu bukan Bapa? Masih ada yang ragukan bahwa Yesus itu bukan Bapa? Bingung deh. Masih bingung? Percaya bahwa Yesus adalah Bapa? Jangan sampai bilangkan saya sesat ya. Ini kan dikatakan sebelum ada sesuatu dia sudah ada. Berarti dia adalah pencipta, amin. Dia Bapa bukan? Bapa. Hanya waktu dia datang dalam manusia itu di dalam apa yang ia kerjakan supaya kita mengenal dia lebih dekat. Setelah ia naik, ia mengutus rohnya. Dari mana sumbernya roh itu? Dari Allah. Percaya bahwa dari Yesus? Harus percaya dari Yesus. Dialah Bapa. Dialah Allah. Ada amin? Jadi jangan sampai engkau bingung dengan Tritunggal. Banyak orang yang dibingungkan dengan Tritunggal. Bapa itu sendiri. Yesus itu sendiri. Roh itu sendiri. Pekerjaannya yang beda. Bapa itu sebelumnya datang menjadi firman. Roh Kudus bekerjanya setelah Yesus pergi. Karena memang tidak ada yang dapat melakukan mujizat sebelum Yesus naik. Jadi dia juga. Nggak bingung lagi ya? Puji Tuhan. Dan sampai pulang dari sini, Pak John itu sesat. Kalau ada mengatakan, telepon saya. Ya. Dan sampai ada, oh iya, Pak John mengajarkan Taurat itu beda. Telepon saya. Saya akan kasih tahu supaya ini semua. Makanya firman ini tidak dapat difahami dengan otak hanya sebesar bapau. Harus melalui pengilhaman. Ada amin? Harus ada hikmat. Dengan hikmat yang dari Allah, kita mengerti siapa Yesus. Makanya saya ajarkan di sini. Kalau ada yang membeda-bedakan, silakan ya beda-bedakan. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus adalah Bapa. Yesus itu adalah Allah. Dia bekerja saat ini dalam karunia-karunia lewat Roh Kudus. Dia juga. Ada amin? Jadi jangan dipisah-pisahkan untuk hal itu. Ayat yang 18. Jangan terlambat aminnya, Pak. Ayat 18. Ialah kepala tubuh. Ini dia umpamakan di dalam hierarki. Ya, dia adalah kepala tubuh. Ya. Kepala dari jemaat ini adalah Kristus. Nah, ya 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Dia yang pertama, ada amin. Dia yang pertama, dia yang sulung. Atau dia yang pertama. Yang pertama bangkit dari orang termati. Ia juga, ada amin. Ia juga. Jadi semua terkandung dalam dirinya. Segala sesuatu terkandung dalam dirinya. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Lebih utama dari segala sesuatu. Jadi jangan bingung lagi ya. Segala sesuatu di dalam dia. Ya. Jadi lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ada amin. Seluruh kepenuhan Allah berkenan hadir di dalam dia. Jadi kalau mau kita supaya kita benar-benar seperti apa yang dikatakan serupa dengan Kristus, takutlah akan Allah, ya, dengan setia dan taat untuk beribadah kepadanya, maka kita akan menjadi sulung juga. Ya, kita akan menjadi sulung juga di tengah-tengah keluarga kita. Itu dikatakan dalam Roma. Roma 8 ayat yang ke-30. Terakhir ini kita baca. Roma 8 ayat yang ke-30. Dan 31.
Ya. Udah dapat itu? Oke, kita baca Roma 8 ayat yang ke-30 dan 30. Oh, ayat 30 saja, ayat 30. Dari ayat yang ke-29. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini masih ada sambungannya lagi. Kalau udah bicara dimuliakannya, oh sudah, kita akan sambung lagi satu episode lagi. Ya, tapi sudah kita tunda di pengajaran yang berikutnya. Iya, berbicara saudara dan saya itu dimuliakan. Itu adalah gambaran berkaitan dengan masalah bahwa kemuliaan Tuhan harus terpancar dalam hidup saudara dan saya. Itu nanti berikutnya kita baca. Baik, terima kasih untuk semua kesetiaannya. Saya lihat tidak ada yang ngantuk. Dan memang saya perhatikan, tidak ada yang ngantuk. Ya, semua telinga tertuju kepada Tuhan. Ya, karena kita mau sama-sama bangkit, sama-sama mengerti, dan sama-sama diberkati. Ada amin? Puji Tuhan.